Baik, rekan guru bahasa Inggris, kita masuk pertemuan kita yang terakhir ya. Jadi ini pertemuan terakhir, sesi terakhir di Bimbel Pretest PPG Bahasa Inggris bersama saya dengan Mr. IDP. Hari ini Kamis 20 Juli 2023. Oke, kita lanjutkan lagi pembahasannya ya. Tadi sudah sampai nomor ya 47 teman-teman ya. Nanti soal-soal yang sebelumnya nanti bisa kita ulangi lagi kalau ada pertanyaan, kita lanjutkan dulu ya. Oke, number 48. These are some pieces of information that can be included in the body of personal letter except. Maka di sini yang perlu kita perhatikan pertama Bapak Ibu ini tentang personal letter. Lalu di sini ada kata except, kecuali. Ya, jadi dalam surat pribadi ya tentu di sini kita bisa memberikan giving compliment ya atau bersifat ucapan selamat atau pujian, asking for personal help bisa ya. Lalu sharing latest news bisa juga, atau relevant matters to discuss ya, hal-hal yang berhubungan untuk didiskusikan ya, kecuali Charlie ya, research based infographic ya, ini tentu biasanya berhubungan dengan keilmuan atau dengan hal-hal lain ya, atau hal-hal ilmiah. Jadi ini bukan mengenai personal letter. Oke, kita lanjut soal nomor 49. Oke teman-teman, untuk mudah memahami sebuah soal ya, soal-soal pretest bahasa Inggris, teman-teman bisa kita lihat kalimat yang ditanyakan. Apa yang ditanyakan di sini? The other one key information that should be included. Ya, berarti informasi yang harus tertulis dalam surat undangan. Ya, apa semestinya surat undangan? Ada tanggal, ada tempat, ada nama acaranya. Oke, lalu kita lihat di sini. The head of SMPN 1 Students Council is inviting the members of Student Council. They are going to discuss about, ya di sini sudah ada topiknya. Oke, topiknya sudah ada. First information about the meeting, time is mentioned. Ya, waktunya sudah, topiknya sudah. Yang belum ada kira-kira yang perlu, sangat perlu apa Bapak Ibu? Nah, itu maksudnya ya. Yaitu tempat. Kalau kita mengundang seseorang tentu tempatnya ada. Ya. Bukan yang lain-lainnya. Ya. Oke, itu dia teman-teman ya. Kita lanjutkan dulu sampai 5 nomor, nanti bisa bertanya kalau ada pertanyaan. Nomor 50. Ya, nomor 50 ini Bapak Ibu ada beberapa yang salah ya. Maka di sini harus kita perhatikan contoh lain ya. Kalau Bapak Ibu merasa bosan, what do you say? What do you say when you are bosan? Do you say I'm bored or I'm boring? I'm bored. I'm bored. Kalau Bapak Ibu mengatakan I'm boring, itu maksudnya aku membosankan. Maka di sini subjeksi ini harus dia terkejut maksudnya semestinya ya, bukan surprising. Kalau surprising mengejutkan. Jadi surprise, semestinya surprise ya. She is surprised. Itu dia. Oke, kita lanjut ya. Jadi selanjutnya sini soal-soal pretest PPG bahasa Inggris ya, tentu mengenai materi TPEC ini Bapak Ibu, saya yakin pasti keluar ya. Oke, bagaimana kita memahaminya? Seperti yang tadi juga bisa kita baca dulu kalimat akhir di sini ya, apa yang dikatakan. The TPEC can be integrated, ya, bisa diintegrasikan into problem-based learning. Ya, jadi sebelum-sebelumnya saya sudah memberitahukan, ketika kita melihat ada tertulis TPEC, apa semestinya yang ada di pikiran kita, di benak kita, Bapak Ibu? Teknologi, pedagogi, konten. Ya, kontennya sudah ada. Apa kontennya? Ya ini producing spoken and written transactional and so on. Oke, sudah ada kontennya, sudah ada nggak pedagogiknya? Sudah. Ini yang belum ada apa? Teknologi. Oke, kalau kita lihat di sini semuanya sudah ada teknologi semua Bapak Ibu ya. Oke, maka di sini harus kita sesuaikan dengan konteksnya. Kita pahami, kita interpretasikan. Contohnya yang A, mengapa A salah? Coba kita analisa dulu teman-teman. Why is the option A incorrect? Kenapa salah ini?
Bapak Ibu, dalam proses belajar mengajar, guru itu sebagai fasilitator, bukan dia difasilitasi. Makanya di sini providing the teacher. Oke, so it should be what? Providing the student. Semestinya seperti itu teman-teman ya. Lalu showing the teacher. Berarti sini kita mengajari guru di sini kalau seperti ini ya. Sementara di sini harus dia student centered. Nah, ini teman-teman ya, makanya salah juga. Antara C dan D kira-kira yang mana jawabannya Bapak Ibu? Asking student to Iya. visualize. Menginstruksikan murid-murid itu maksudnya, bukan menyarankan murid-murid. Kalau menyarankan berarti gurunya ragu-ragu ya. Ya, jadi asking the students to visualize their ideas using Canva. Ini kan teknologi juga ya. Nah, jadi jawaban nomor 51 Charlie. Oke, next number. The number of passenger continues to increase. Ya, jadi sini melengkapi kalimat rumpang dengan adverbial clause. Ya, ini juga sesuai dengan kisi-kisi dan juga FR pretest PPG bahasa Inggris. Jadi di kisi-kisi pretest PPG bahasa Inggris ini ada Bapak Ibu ya, materi tentang ini melengkapi dengan clause adverbial yang, maka dia di sini harus logic. Itu yang pertama teman-teman. Oke, coba kita masukkan option A. Kenapa option A salah? Ada yang bisa memberitahu kenapa option A salah? Kalau kita masukkan option A, kalimatnya menjadi rancu. Nah, jadi istilah kalimat rancu ada di pelajaran bahasa Indonesia Bapak Ibu ya. Jadi kita belajar bahasa Inggris, ya ada juga dia materinya yang sama dengan pelajaran bahasa Indonesia. Oke, coba kita artikan. Jumlah dari pengunjung terus-menerus meningkat karena harga tiket kereta semakin mahal. Nah, itu kan tidak logik ya kan? Atau tidak? It doesn't make sense, right? Ya, jadi semestinya di sini adalah walaupun. Jadi sini pemakaian conjunction yang benar sehingga kalimatnya menjadi make sense. Walaupun harga-harga tiket atau harga-harga tiket kereta terus meningkat, itu ya. Kita lanjut dulu teman-teman ya. Teman-teman bisa mencatat nomor berapa yang mau ditanya nanti. Kita lanjut dulu sampai nomor 54. When assigning the learners in the closure section of the lesson plan, remember that students need to be able to perform their skills on their own. So, keep the following things in mind, except. Ya, kembali lagi teman-teman, harus kita perhatikan kata except. Oke, lalu kata-kata apa lagi yang perlu kita perhatikan dalam konteks soal nomor 53 ini, teman-teman? Supaya bisa memandu kita menemukan jawaban yang benar. Kata-kata apa yang perlu kita perhatikan? KKO-nya. KKO-nya? Kalau KKO itu, maka dia harus berhubungan dengan, bisa dengan tujuan pembelajaran, basic competence, indicator. Nah, itu KKO Bapak Ibu. Ya, tetapi ini mengenai apa? Ya, closure section of the lesson plan. Ya, jadi dari bagian akhir dari proses belajar mengajar itu ataupun RPP, apa yang perlu kita perhatikan? Penutupan dalam sebuah kelas. Ya. Jadi di sini teman-teman contohnya ya, make a clear connection between the lesson and the homework. Nah, ini kan benar. Di akhir pembelajaran jika kita memberikan PR, ya tentu PR itu harus berhubungan dengan materi yang kita ajarkan, gitu ya. Maka di sini apa yang tidak cocok teman-teman? Ask the model student to share their task. Ya, ini kan tidak etis atau tidak baik Bapak Ibu ya. Oke, satu nomor lagi teman-teman ya. Ini mengenai anaporik, kataporik, eksoporik. Nah, ini kan sudah beberapa kali juga kita bahas ya. Jadi di sini the underline word. Oke, ini. Jadi teman-teman, ini merujuk ke kata yang sesudahnya, yang setelahnya, atau kata yang disebutkan kemudian. Adakah rujukannya di sini teman-teman? Rujukan he?
He merujuk kemana? Ya, Brian. Ini teman-teman ya. Terus Maka sesuatu yang merujuk ke yang disebutkan kemudian. Nah, itu ya. Jadi mengenai anaporik kataporik, ya, tolong suaranya ya. Mengenai anaporik kataporik. Udah ntar telepon lagi. Ya udah ntar ditelepon lagi ya. Ya, mengenai anaporik, kataporik, eksoporik teman-teman, lebih sering dia tentang pronoun. Nah, ini kan pronoun gitu ya, tetapi tidak selamanya Bapak Ibu. Jadi tentu kita di sini ingin mengetahui he ini siapa. Nah, gitu ya. Jadi kata atau pronoun atau frasa yang merujuk ke yang disebutkan kemudian itu disebut apa Bapak Ibu? Nomor 54. kataporik. Yes. Nah, Kataporik. jadi kalau dibolak-balik dia teman-teman, namanya terlebih dahulu, baru kalimat berikutnya disebutkan dengan kata ganti, nah itu anaporik. Kataporik. Silakan kalau ada pertanyaan teman-teman. Sampai Kataporik. soal nomor 54. Ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, ya berarti saya menyimpulkan Bapak Ibu bisa memahami penjelasan saya ya. Coba 49, Sir. Pertanyaannya apa silakan. 49. Itu kalau mengenai tempat, rasanya saya pikir sudah ada di SMP Negeri 1. Jadi yang belum ada di sini waktunya ya. Apanya? Time acara itu. Waktunya? Ya. Ya, di sini kan sudah dikatakan ya. First, the information about the time is mentioned. Ah. Tapi nggak tertulis di situ. Tidak tertulis. Ya, tetapi Ya. di sini sudah tersirat bahwa itu sudah disebutkan. First, the information about time, about the meeting time is mentioned. Nah, gitu ya. Oh. Jadi kita di sini menyimpulkan, yaitu berarti sudah disebutkan. Berarti tidak dilaporkan di sini. Gimana? Tidak dituliskan di laporan ini ya. Ya, tetapi di sini tidak semua kan isinya kan di sini kan. Ini juga kan bukan apa dia, apa namanya? Seperti menceritakan. Di sini tidak tertulis undangannya itu, tidak tertulis, cuman diceritakan. They are going to discuss about competition held at the school. Jadi kalau kita bahasa Indonesia kan seperti ini kira-kira. Ya, waktunya sudah disebutkan seperti itu. Kira-kira informasi apa lagi yang diperlukan? Nah, gitu dia ya. Berarti dia ini menceritakan kembali undangan yang sudah ada ya? Iya, ini kan seperti menceritakan ini. Kepala Sekolah SMP Negeri 1, bukan kepala sekolah ya, seperti Ketua OSIS. Ketua OSIS SMP 1 akan mengundang anggota-anggotanya. Mereka akan mendiskusikan tentang kompetisi yang akan dilaksanakan di sekolah. Pertama, informasi tentang waktu sudah ditulis atau informasi tentang waktu dituliskan. Ya, lalu apalagi yang perlu dituliskan? Nah, seperti itu ya. Oke, silahkan kalau ada yang lain. Jadi yang betul di situ Meeting place. Gimana? Iya. Di yang betulnya. The meeting place. Yes. Oke, Bapak Ibu ada chat ya. Tolong jelaskan lagi tentang anaporik kataporik. Tadi kan sudah saya jelaskan teman-teman. Jika Bapak Ibu ingin bertanya, ya dengan mengajukan pertanyaan, ya silahkan ajukan. Yang belum dipahami di mana? Soalnya tadi saya sudah menjelaskan. Nah, gitu ya. Jadi berikanlah pertanyaan yang spesifik. Tadi kan saya sudah jelaskan mengenai anaporik, kataporik, eksoporik. Kalau Bapak Ibu terlambat, nanti bisa menonton rekamannya, gitu ya. Silakan, ada lain pertanyaan yang berikutnya? Kalau tidak ada, kita lanjut. Ada. Silakan. Ada lagi nanti sesi 2 Zoom-nya, Sir. Hah? Apanya?
Ada lagi nanti sesi 2 Zoom-nya, Sir. Oh, berarti saya kan sudah menginformasikan di grup Bapak Ibu, ya. Jadi tadi yang pertama sudah dimulai pukul 3. Ya, Bapak Ibu saya sudah informasikan beberapa kali, sesi pertama pukul 3 tadi ya. Jadi ini sesi kedua. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Nomor 55 ini melengkapi kalimat rumpang dalam sebuah paragraf. Ya, di sini pertama I bla 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 many experience. Oke, ini ya, teman-teman. Ya, teman-teman coba kita masukkan kata had. Ya, oke. Aku mempunyai banyak pengalaman-pengalaman. Bagaimana dengan spend? Ya, aku menghabiskan banyak pengalaman-pengalaman. Ya, maka biasanya teman-teman di sini memang bagaimana pemahaman kita, penguasaan kita terhadap vocabulary. Biasanya kata spend ini bisa spend money, spend time, bukan spend many experience, itu tidak ya. Maka kalau diikuti dengan spend salah, ya ini juga salah, when juga salah. Ya, jadi antara alpha, echo, which one is the correct one? Echo. Echo. Ya. Echo. Yang pertama head di sini kita lihat, we saw the beautiful. Ya. Beautiful. Sunrise. Ya, bagaimana kita memahaminya? Kita lihat karena di sini kita tidak ada rujukannya, kita lihat kalimat sebelumnya ya. Ya, jadi untuk melihat rujukannya bisa kita lihat kalimat sebelum atau sesudahnya. First day we visit Sanur Beach in the early morning. Jadi kalau early morning itu bukan ada bulan tetapi sunrise. Sunrise. Kita lanjut Bapak Ibu, soal berikutnya soal nomor 56. Most students in a class like acting activities with English. To challenge the student to describe the beauty of our country, suitable and creative learning activities for them would be. Ya. Bagaimana teman-teman, kira-kira apa yang perlu kita perhatikan dalam soal ini? Tensisnya. Tensis? Apakah? Saya kira ini tensisnya sejenis semua ya. Pilihan jawaban semuanya sejenis tensis. Oh. Maka di sini kita perhatikan Nomor rujukannya. Sorry, saya kira soal nomor 55. Ya. Kita ya fokus Bapak Ibu ya. Kita perhatikan rujukannya. To challenge, di sini. Most students in a class like. Maka di sini kita perhatikan acting activities. Nah, ini Bapak Ibu ya. Lalu ini bisa juga masuk to describe the beauty tentu of the country ya, of our country. Lalu suitable and creative learning, ya, creative learning activities. Ya, jadi kalau creative learning ada to create something. Acting activities berarti ada aktivitas. Oke. Berdasarkan rujukan itulah kita cari jawabannya Bapak Ibu. Contohnya di sini ya. Di sini ada kata acting it out in pairs. Berarti acting activitiesnya sudah ada. Class performance the poetry. Ini juga actingnya sudah ada. Performance, penampilan. Bagaimana yang lain? Yang C dan D, apakah sudah ada acting activitiesnya? Yang C ada nggak acting activitiesnya? Nggak ada. Tidak ada. Yang D ada nggak acting activitiesnya? Nggak ada. Tidak ada. Maka ini bisa kita eliminasi teman-teman ya, karena sudah ada dituliskan di situ rujukannya. Lalu acting ini sudah ya, acting ini sudah. Lalu kita lihat yang lain, to describe, yang ini dulu, kreatif. What is the meaning of kreatif? What does it mean? Pembelajaran yang kreatif. Ya, ini kata dasarnya to create, right? Kita lihat di sini, yang mana ini yang create, to create? Apakah A atau B? What is the meaning of reciting? Menghafal Bapak Ibu. Menghafal ya. Membaca atau menghafal. Maka jawabannya adalah beta atau bravo. Oke, kita lanjut dulu ya.
Ya, kita lihat soal berikutnya. Apa yang ditanya Bapak Ibu? He or she formulates the research title. Berarti ini mengenai apa Bapak Ibu? Bapak Ibu apakah sudah paham kalau ditulis CAR atau PTK? Judul. Ya, Judul kalau PTK. CAR itu bahasa Inggrisnya ya, kalau PTK itu bahasa Indonesia. Classroom Action Research atau penelitian tindakan kelas. Maka dalam menuliskan judul PTK, itu sudah pernah kita bahas Bapak Ibu, apa-apa aja yang harus ada? Ada kata to improve, to increase, to promote, atau sinonimnya. Lalu ada, apalagi teman-teman? Ya, Developing. ada metodenya. Nah. Lalu materinya harus sesuai juga ya. Di sini materinya mengenai apa? The students still have difficulties to find, ya ini ya, general and detailed information of recount text. Kalau kita baca seperti ini kan berhubungan dengan apa Bapak Ibu? Reading comprehension, itu ya. Menemukan informasi detail atau informasi general atau menentukan topik atau menentukan main idea itu berhubungan dengan reading comprehension. Maka di sini dituliskan reading comprehension. Kita lihat option A, designing role playing strategy. Apa yang salah di sini teman-teman? Ya. Apa? Ya, dalam sebuah judul PTK ya biasanya atau harus ada kata-kata seperti true atau using, ya lebih kurang seperti itu teman-teman ya. Jadi di sini bukan mendesain, tetapi harus seperti kata-kata menggunakan atau melalui. Makanya ini salah Bapak Ibu ya. Di sini bukan tentang mendesain, bukan tentang membuat, tetapi judul ya, judul sebuah PTK. Oke, di sini juga bukan mengenai developing. Nah, ini kan dikatakan developing games. Sementara masalah murid-murid itu mengenai reading comprehension. Seumpamanya di sini kalau kita gunakan using games and songs to improve students reading comprehension skill, it can be a correct answer, the correct answer. Itu teman-teman ya. Lalu di sini kata improve-nya sudah ada, improving students reading comprehension through. Nah, di sini ada through lalu metodenya. Oke. Jadi jawabannya C Bapak Ibu ya. Charlie. Yes. Ya, oke, silakan Bapak Ibu sampai soal nomor 57. If you are still confused or if you want to ask questions, just let me know. Ya, silakan teman-teman. Itu Pak nomor 57, kalau misalnya judulnya itu metodenya di awal, apakah misalnya sama dengan konteks yang sama, improvingnya di setelah metode, apakah bisa seperti itu? Bisa. Jadi metodenya di akhir boleh, metodenya di awal boleh. Ya, cuman patokannya itu tadi ya, ada kata-kata using ya, seperti ini. Bentar ya, yang mana tadi? 57 ya. Seumpamanya ini. Using ini, designing ini kita ganti dengan using. Using role play strategy to improve students reading comprehension bisa. Berarti sudah gitu betul ya. itu kalau using. Atau bisa juga seperti ini, improving a students reading comprehension skill through role playing strategy bisa. Betul. Ini yang membuat salah ini kata designing ya. Kalau designing ini berarti kita belajar mendesain. Seperti itu. Ada lagi teman-teman silakan. Bukan untuk peningkatan pembelajarannya. Ya. Ini adalah sebuah judul ya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam proses belajar mengajar. Makanya tadi di sini dikatakan students still have difficulties to find general. Jadi kita sebagai guru ya harus menemukan ya harus memecahkan masalah tersebut agar semua peserta didik bisa mencapai tujuan pembelajaran. Itu ya. Ya. Oke. Ada lagi teman-teman silakan.
Kalau tidak ada kita lanjut ya. Yes. Soal nomor 58. To internalize the potential of learners who are sociable and good at speaking and leadership, which of the following classroom? Nah, ini pertanyaannya ya. Which of the following classroom technique can a teacher do? Jadi di sini teman-teman kita harus memahami apa yang dimaksud dari klausa pertama di sini ya. Ya, bisa nggak dipahami teman-teman? Internalize, ya, jadi bisa juga kita bahasakan seperti ini ya. Memanfaatkan murid-murid yang berpotensi, yang pintar, ya dalam hal ini pintar dalam berbicara dan kepemimpinan. Ya, tentu dalam satu kelas itu ada murid yang pintar, ada murid yang kurang. Jadi bagaimana memanfaatkan murid-murid ini? Maka kita lihat pilihan jawaban. Grouping the students and placing all potential students in a group. Nah, apakah ini Bapak Ibu lakukan ini ketika membagi kelompok dalam kelas? Jadi murid-murid yang pintar, yang potensial itu satu grup. Murid-murid yang bodoh sama semua satu grup. Apakah seperti itu Bapak Ibu? Tidak. Ya, jadi dibagi ya. Jadi di setiap grup itu kita tempatkan murid-murid yang berpotensi. Yang mana jawabannya teman-teman? C. Grouping the students and placing its potential student in its group. Ya, itu ya. Oke, good. Oke, next. The presentation phase of a lesson plan can take a variety of forms. The following are suggestions on how to present new material to class. Ini mengenai how to present new materials to class. Nah, contohnya teman-teman, ya ini ada juga kata except, kecuali. Jadi kita cari yang bukan merupakan how to present new material. So which one is the correct one? Alpha. Delta. Guide exercise. Kecuali Bapak Ibu ya, kecuali. Alpha. Berarti yang bukan merupakan presentasi material. Jadi kita mempresentasikan material itu tentu di awal pelajaran. Berarti kalau kita memilih alpha, teacher centered explanation ini bukan salah satu dari how to present material, right? Apa maksudnya teacher centered explanation? Ya, berarti dalam hal ini guru langsung menerangkan di depan kelas ya kepada murid-murid dalam hal ini untuk menyampaikan presentasi. Ini kan bisa dilakukan Bapak Ibu. Ya. Jadi sudah benar ya jawabannya itu guided exercises, karena di sini dikatakan kecuali guided exercises bukan merupakan bagian how to present new materials gitu ya teman-teman ya. Jadi jawabannya delta ya, delta. Oke, next number 60. Ya, ini hampir semuanya benar. The underline word. Oke, ya. Maaf Bapak Ibu ya, saya lupa ini apanya. Ya, ini ya. Raining cats and dogs. Itu maksudnya adalah hujan sangat keras, hujan lebat. Which one? Raining heavily. Raining heavily. What about this one? Hardly raining. Pernah dengar ini Bapak Ibu, hardly raining? Ada di materi, Pak.
Ini ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu pernah dengar hardly ever? Hardly ever artinya hampir tidak pernah. Ya. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 61. Kita baca sini. The text inform us about. Oke. Ya, Bapak Ibu kita lihat di sini ya, a description. Berarti kalau a description itu descriptive text. Ya. The text inform about us an expensive townhouse in the hub of Vienna. Atau a house close to apartment. Is it a house? Atau an offer of a classic residence in the city center. Ya. Kita lihat di sini teman-teman ya, bisa kita baca dari kalimat awal terlebih dahulu. Di sini dikatakan Lesser Fulda Stretch, ya, 7th District, Lesser Stretch, Old Vienna House. Okay. Old Vienna House, berarti ini mengenai rumah Viennese ya, rumah Viennese yang tua. Oke, lalu di sini dikatakan close to subway. Lalu di sini untuk akomodasinya ada all shopping facilities in the Lesser Fulda Stretch, inexpensive fruit. Ya. Lalu dikatakan lagi ada mengenai spesialnya apa ini central apartment partially with view to the near park. Ya, mengenai parkingnya, mengenai public transport. Ya, semua ini adalah Bapak Ibu kalau kita lihat ya, accommodation, special parking, public transport itu semuanya menjelaskan mengenai Old Viennese House. Ya, ini ya yang dijelaskan Bapak Ibu ya. Ya, tentang ini membahas tentang Old Viennese House. Ya, kalau bisa kita pahami teman-teman. Ya, lalu kita cari yang sesuai dengan hal tersebut. Ya, di sini ada dikatakan Viennese House walaupun tidak dituliskan old-nya, tetapi Viennese House-nya ada. Bagaimana dengan keterangan yang lain? Near the station. Ya, close to subway U6 station. Masih sama Bapak Ibu ya. Close to sama artinya dengan near. Ya, jadi jawabannya sini alfa ya. Kita lanjutkan dulu Bapak Ibu ya. Soal nomor 62, ya ini sebagian besar benar. Identify the noun phrase. Ya, tentu kalau noun phrase itu terdiri dari beberapa kata. Ya, noun phrase terdiri dari beberapa kata, bukan struktur subject verb Bapak Ibu ya, bukan ya. I like a small Japanese house. Oke. Ya, kalau ini kan menyatu dia Bapak Ibu ya. Aku suka, nah, ini menyatu ini. Jadi jawabannya a small Japanese house. Kalau kita pilih yang ini contohnya, ini sudah struktur kalimat lengkap, ada subject verbnya, itu bukan noun phrase Bapak Ibu ya. Kalau ada struktur kalimat lengkap, ada subject verbnya, itu adalah sentence atau clause, klausa. Oke? Oke. Kita lanjut ya. Kalau ada soal seperti ini Bapak Ibu ya, satu kali lagi kita lihat logiknya, logikanya, coherence-nya. Kita perhatikan coherence-nya. Contohnya di sini dulu ya. Danny spends too much time. Ya. Danny menghabiskan, seperti yang tadi Bapak Ibu ya, kalau spend itu spend time, spend money ya. Tadi sudah saya jelaskan. Denia menghabiskan banyak waktu di HP-nya. Di sini ada karena dia harus menggunakan kacamata. Ini kan tidak logik Bapak Ibu ya. Bisa dipahami ya. Maka di sini bisa kita eliminasi ini. Ini kita eliminasi. Yang because kita eliminasi. Kalau for artinya apa Bapak Ibu? Untuk. Ya, jadi bisa sebagai apa dia? Preposition, bisa sebagai conjunction. Ya, artinya bisa juga karena.
Maka tinggal consequently atau so, artinya sama. Akibatnya atau jadi, seperti itu Bapak Ibu ya. Yang mana jawabannya kira-kira? Konsekuensi. Consequently. Mengapa delta salah? Ini mungkin sebab akibat. Ini artinya sama Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah mengenai, ya ada istilah connector words. Connector words itu ada conjunction, ada preposition, ada adverb gitu ya. Nah, maka di sini kita perhatikan di sini ada titik koma. Titik koma itu sama fungsinya dengan titik Bapak Ibu. Jadi kalau dia titik, kita tidak bisa menggunakan so. Ya, itu kita gunakan dalam complex sentence atau kalimat majemuk. Maka jawabannya consequently. Nah, itu dia ya. Ya, teman-teman, ada 2 soal lagi nanti bisa kita bahas di grup ya, karena waktu kita sudah mau habis. Teman-teman nanti bisa posting di grup pertanyaannya. Nanti saya jelaskan melalui